Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali melalui pembelajaran virtual mata pelajaran matematika untuk kesempatan yang kedua. Semoga antum dan antuna selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap sehat selalu, diberikan kekuatan untuk tetap beribadah, termasuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas sebagai siswa belajar dari rumah. Pada pertemuan yang lalu, antum dan antuna telah mendapatkan materi pola bilangan bagian yang pertama, menentukan pola dan suku pada suatu barisan bilangan. Pada barisan yang memiliki suku yang terbatas, dapat langsung ditentukan suku-suku berikutnya. Tetapi untuk barisan yang memiliki suku yang banyak, untuk memudahkan menentukan suku-suku berikutnya atau suku Kn harus dilakukan dengan rumus tertentu. Oleh karena itu pada bagian kedua ini antum dan antuna akan mendapatkan penjelasan bagaimana menentukan rumus suku Kn dari suatu barisan bilangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah dengan seksama penjelasan dalam video pembelajaran berikut ini dan tetap semangat. Tentang pola bilangan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Nah, di video sebelumnya kakak pernah bilang kita bisa melihat pola dari suatu bilangan dan kita bisa menentukan bilangan berikutnya. Tapi kalau sudah harus menentukan bilangan ke 100 atau ke 1000, nah itu kita perlu menggunakan suatu rumus gitu ya. Nah, nanti memang ada suatu pola bilangan tertentu yang kita pelajari, tapi di video kali ini kita akan mempelajari suatu pola bilangan yang berbeda. Oke, nah selain menganalisa, tentu kita bisa mencari suku-suku suatu pola bilangan dengan menggunakan rumus UN ya. Kakak sudah pernah mengatakan kalau UN itu artinya adalah suku ke N, gitu ya. Ini UN adalah suku ke N, gitu ya. Nah, kita akan coba cari bagaimana caranya. Nah, pertama biasanya langkah yang kakak lakukan adalah menuliskan nilai bilangan pada pola bilangan, gitu ya. Kemudian kita bisa memikirkan bagaimana sih nilai N itu bisa menjadi bilangannya. Nah, mungkin agak bingung kan, nanti langsung contoh soalnya pasti lebih mengerti. Kalau menjadi lebih besar, maka kita mikirkan jumlah kali atau pangkat. Tapi kalau lebih kecil, kemungkinan bagi atau kurang. Dan yang pasti kita harus mengecek. Jadi kalau misalkan kita sudah menemukan, kayaknya kalau suku pertama itu 1 dikali berapa, benar nggak ya di suku kedua? Nah, itu harus dicek. Harus semuanya memenuhi. Kalau tidak nanti bisa berbahaya. Ya, nah kita coba aja nih. Ini biasanya kalau soal-soalnya di sekolah kalian biasanya akan berupa gambar atau berupa angka. Ini kakak punya suatu contoh berupa gambar gitu ya. Pada gambar di bawah ini tentukannya jumlah persegi yang diarsir pada gambar ke-15. Nah, ini nggak mungkin kita gambar satu-satu sampai gambar ke-15. Artinya kita harus mencoba mencari apa sih pola bilangannya, rumusnya tuh apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada, kalau gambar biasanya kakak bisa melihat dari pola gambarnya atau kita bisa melihat dari jumlah kotaknya. Misalkan kayak ini jumlah persegi yang diarsir gitu ya. Kalau kita melihat dari jumlah persegi yang diarsir, nah maksudnya begini, ini adalah bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga. Bilangan pertama, dia persegi yang diarsir adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, bilangan kedua yang diarsir itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu 12. Kalau 3 itu yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini adalah 16 gitu ya. Nah, kita akan memikirkan nih angka 1 tuh bisa menjadi 8 diapain, angka 2 itu bisa menjadi 12 diapain, angka 3 itu bisa menjadi 16 diapain gitu ya. Nah, tapi memang agak sulit. Beberapa gambar mungkin agak sulit memikirkannya, sehingga kita kalau terpikir sekarang nggak apa-apa. Kita coba dulu nih, misalkan ya. Misalnya kita memikirkan seperti ini. 1 itu supaya jadi 8 bisa ditambah 7 gitu ya, sesuai dengan kaidah yang tadi kakak bilang. Nah, kaidah ini nih harus jumlah kali atau pangkat karena menjadi lebih besar.
Ya, kalau 2 itu berarti supaya jadi 12 ditambah 10 misalnya. 3 itu ini tambah 15. Nah, ditambah 13 gitu ya. Nah, tapi ini ternyata tidak membentuk pola yang cukup baik gitu ya, tidak membentuk pola yang cukup baik. Contoh misalnya kita memikirkan yang lain, apa ya, misalkan dipangkatin 2, misalkan 1 dikali 3, misalkan 1 dikali 4, misalkan 1 supaya ini dikali 8, 1 dikali 8 gitu ya. Nah ini berarti 2, angka 2 ini dikali 8 misalnya. Oh tapi ini berbeda nih, hasilnya jadi 16 gitu ya. Tapi bisa dikurang 4 supaya hasilnya segini. Bisa juga ini 3 dikali 8 tapi hasilnya 24 gitu ya. Terlalu besar nih gitu ya. Jadi dari 3 kakak kaliin 8 hasil 24, harus dikurang lagi dengan 8 gitu misalnya. Kemudian bisa juga berarti kan kalau yang keempat ini artinya 20 gitu ya. Berarti 4 dikali 8 itu hasilnya berapa? 32, tapi harus dikurang dengan 12 gitu ya. Nah kembali ininya membentuk pola yang kurang baik gitu ya. Nah kenapa membentuk pola yang kurang baik? Nanti sebenarnya bisa pakai rumus tertentu, tapi untuk yang kali ini membentuk pola yang kurang baik. Sebenarnya ini bisa jadi n, ini 8 dikali n gitu ya. Ini 8 dikali n dikurang 4. Tinggal kita pecahkan nih, 4-nya ini apa ya? Maksud dari 2 jadi 4. Ini 8 dikali n dikurang 8 gitu ya. Ini 8 dikali n dikurang 12. Dimana n-nya ini, ya n-nya ini adalah angka ini ya, gitu ya. Nah tapi kan kalau kita lihat begini, ini masih belum ketemu pola yang baik nih. Ini masih agak beda-beda. Gimana dengan pola yang ke-15? Nah sebetulnya enaknya gambar itulah kita bisa dibantu dengan gambarnya. Jadi tidak harus kita melihat angka 1 menjadi 8. Kalau kita lihat di gambar ini, ternyata angka 1 bilangan pertama mempunyai kotak putihnya sebesar 1 buah gitu. Angka 2 mempunyai kotak putih sebanyak 2 buah ya. Angka 3 mempunyai kotak putih sebanyak 3 buah gitu ya. 3 kali 3. Nah artinya sebetulnya kalau kita mau mendapatkan yang diarsir, sebelumnya kalau kita mau mendapatkan yang diarsir, artinya 4 kotak ini, nah 4 kotak ini dikurangi 3 kotak ini gitu ya. Atau 4 kotak ini kan kalau persegi itu dikuadratin ya, berarti nah ini kan 3 tapi jadi 4. 2 kalau 2 ini kalau 3 jadi 5, kalau 2 jadi 4, kalau 1 jadi 3. Artinya itu ada n ditambah 2 gitu ya. N itu adalah 1 ditambah 2 jadinya 3. Dikuadratin karena dia persegi, itu kita dapat semua perseginya. Tapi kita hanya mau yang diarsir aja, berarti dikurangi oleh yang tengah. Berarti dikurang oleh 3. Oh ini 3, berarti ini n kuadrat. Sehingga kita dapat rumus UN ya seperti ini. Nah gitu nih ya. Nah jadi pola ke-15 nya kita bisa dapatkan. Nah ini berarti 15 ditambah 2 kuadrat dikurang 15 kuadrat gitu ya. Atau ini adalah berapa nih? 15 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Berarti ini 289 ya. 289 dikurang 225. Berapa nih hasilnya? Berarti 4, 6, 64 gitu ya. Nah itu kalau gambar kita bisa dibantu. Contoh lagi, misalkan masih gambar. Pada gambar di bawah ini tentukan jumlah korek api yang digunakan pada gambar ke-10. Ya berarti ini gambar pertama. Ini berarti 1. Nah ini berarti n-nya. Ini 1. Ini n-nya 2. Ini n-nya 3. N-nya 4. N-nya 1 memiliki batang korek api. Oh 3 kak. N-nya 2 batang korek apinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau N-nya 3 batang korek apinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kalau 4 itu batang korek apinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah berarti sekarang kita harus memikirkan nih 1 supaya menjadi 3 ini harus diapain nih gitu ya. Apakah harus langsung jadi 3? Enggak. Misalkan kakak berpikir seperti ini. Oh ini 2 dikali 1 kak. Oh 2 kali 1 kan 2 ya. 2 kali 2 itu 5 kak. Wah ini 2 kali 1 2 kak. 2 kali 2 itu 5. 2 dikali 3 itu 6 kak. 2 dikali 4 itu berapa nih? 8 kak.
Oh, berarti kan sebenarnya tinggal ditambah satu lagi ya. Nah, ini tinggal ditambah satu. Nah, ini ditambah satu hasilnya 3 Kak. Nah, ini ditambah satu hasilnya 6. Ini 4 hasilnya jadi 5 gitu ya. Ini tambah satu hasilnya jadi 7. Ini tambah satu hasilnya jadi 9. Oh, berarti kalau ini nilai n-nya, nah ini nilai n-nya kan 1, ini nilai n-nya 2. Berarti sebenarnya kita bisa dapatkan rumus UN-nya itu adalah 2 dikalikan n ditambahkan 1. Jadi langkah pertama 2 dikalikan n hasilnya 2, tapi kita bisa tambah 1. Apa sih bedanya sama yang ini Kak? Nah, kalau ini kita misalnya berpikir 1 dikali 8, 2 dikali 8, tapi jumlah yang ditambahkannya itu berbeda-beda. Kita boleh menjadikan itu suatu rumus kalau dijumlahkannya itu sama, ini tambah 1 semua supaya jadi segini. Itu ya, berarti yang ke 10 atau berarti U10 itulah 2 dikali 10 ditambah 1. Berarti ini pasti ada 21 korek api. Gitu. Nah, kita coba lagi sekarang. Nah, pada gambar di bawah ini tentukan jumlah titik pada gambar ke-25. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya itu adalah pola bilangan yang khusus, yang sedikit istimewa. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang beberapa pola bilangan. Oke, kita coba aja ya. Ini n-nya adalah 1. Ini n-nya 2, ini n-nya 3, ini n-nya 4. Nah, ini kalau 1 itu jumlah bilangannya adalah 1, kalau 2 itu 3, kalau 3 itu 6, kalau 4 itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gimana nih supaya dari 1 supaya bisa menjadi 1? Gimana nih 1 supaya bisa menjadi 1? 2 supaya menjadi 3, 3 bisa menjadi 6, 4 bisa menjadi 10 gitu ya. Kita coba beberapa kemungkinannya. Kalau misalnya 1 kakak kalikan 2 terus dikurangi 1. Nah, ini hasilnya berapa nih? Oh, ini berarti 2 dikurang 1 Kak. Oh, ini 1 Kak. Weh, dapat nih Kak. Ya, tapi jangan selesai sampai situ. Kamu tes lagi yang lain. 2 dikalikan 2 dikurangkan 1. 2 kali 2 4. 4 kurang 1 3 Kak. Ih, benar loh Kak. Jangan berhenti sampai situ. Tes lagi sampai yang ke terakhir gitu ya. Ini berapa nih? 2 dikali 3 dikurang 1. Wah, ini malah hasilnya dapatnya 5. Oke. Nah, hasilnya dapatnya 5 nih. Kalau ini 2 dikali 4 dikurang 1 malah dapat hasilnya berapa nih? 7. Oke ya. Nah, berarti ini nggak bisa nih, yang orang nggak bisa. Oke. Kita coba kemungkinan yang lain gitu. Misalnya 1 kali 2 dia tetap 1 dikali 2 tapi dibagi 2 gitu. Oh, ini hasilnya 1 Kak. Oke, ini 2 misalkan sekarang kakak kalikan 3 terus kakak bagi 2. Boleh nggak ya? 2 kali 3 6 dibagi 2. Ini jadi polanya sama nih. Oh, ini 1, ini n-nya. Nah, ini kakak kaliin sama 2 nih bilangan sesudahnya. Ini si 2-nya kakak kalikan dengan 3 gitu ya. Terus kakak bagi 2. Dapatnya 3 gitu ya. Ini 3 dikalikan 4, itu pola yang sama. Ini n-nya 3 dikalikan 4, 4 itu n tambah 1 dibagi 2. Dapat 3 6. Loh, ternyata juga sama nih. 4 dikali 5 dibagi 2 dapat nih berapa nih? 10. Nah, jadi rumusnya apa nih Kak? Nah, coba kita lihat ya. Tadi kakak bilang 1 itu sebagai n-nya ya, 1 n dikalikan 2 itu selalu tambah 1 ya. Ini selalu tambah 1. Berarti n ditambah 1 ya dibagi 2 nya selalu sama 2 gitu ya. Ini adalah rumus UN-nya. Adanya U ke 25 ini adalah 25 dikali 25 tambah 1 26 dibagi 2. Nah, ini saya coret nih 13. Apa nih? 25 dikalikan dengan 13 berarti 75 25 325. Nah, sebetulnya kalau adik-adik memperhatikan video kakak yang sebelumnya dan melihat pola dari bentuk bulatannya, ini adalah pola bilangan segitiga. Nah, ini adalah pola segitiga. Nah, dimana rumusnya pasti ini nih, rumusnya pasti n tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Bisa juga pola persegi panjang. Nah, kita akan coba contohin lagi satu pola, yaitu pola persegi panjang. Misalkan pola persegi panjang. Contohnya gimana? Misalkan kakak punya titik begini. Nah,
Terus kakak punya yang begini, atau ya, ini kan bentuknya seperti persegi panjang ya. Ini n pertama angkanya 2, n kedua angkanya adalah 3, n ketiga angkanya adalah 4. Gitu. Angka ketiga itu ini 6. Nah, ini adalah 12 gitu ya. Dimana 2 itu didapat dari, oh ini 1 kali 2 kak, 1 kali 2 gitu ya. Ini 2 kali 3 kak. Nah, inilah 3 dikali 4. Atau rumus UN nya dari pola persegi panjang itu adalah N dikali N ditambah 1 gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video kakak sebelumnya. Memang ada beberapa bentuk yang lebih baik kita hafalkan supaya tidak memusingkan, seperti yang segitiga, persegi panjang, persegi, seperti itu ya. Akan memikirkan bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan pikirkan bagian pembilangnya. Nah, ini pembilangnya. Kalau n-nya 1 itu dapatnya 1. Kalau n-nya 2 dapatnya 3. Kalau n-nya 3 dapatnya 5 gitu ya. Kalau n-nya 7 ini dapatnya berapa nih? 6. Kalau n-nya 4 dapatnya 7 gitu ya. Kalau n-nya 5 dapatnya 9. Gimana cara supaya 1 jadi 3, 2 jadi 5? 2 jadi 3, 3 jadi 5, 4 jadi 7 gitu ya. Sebenarnya kalau penjumlahan nggak mungkin nih, 1 nggak mungkin ditambahin berapapun gitu ya. 1 tambah 1 ini nggak mungkin, ini udah nggak mungkin gitu ya. Oke, berarti kita pakai perkalian coba. Kita coba dulu dengan kali 2. Kenapa kali 2? Karena ini paling dekat dikali 2 ya. 2 kali 2 4. Tuh 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. Ini ternyata kalau dikali 2 semua berarti ini 1 kali 1 1 kali 2 2 kali 1 gitu ya, dikurangin dengan 1 hasilnya 1. Yang ini kalau kita tes 2 dikalikan 3 dikurangin 1, hasilnya adalah 5 kak. Coba tes lagi yang ini, berarti 2 dikalikan 5 dikurangin 1, hasilnya adalah berapa nih? 9. Berarti dikalikan 2 dikurangi 1. Sehingga untuk pembilangnya rumusnya adalah n-nya dikalikan 2, 2n dikurangi 1 ya. Nah, sekarang kita kerjakan penyebutnya. Nah, sekarang kita kerjakan penyebut. Nah, ya, kita kerjakan penyebut. Nah, kalau n-nya 1 itu dapatnya 2. Kalau n-nya 2 dapatnya 6. Kalau n-nya 3 dapatnya 12. Kalau n-nya 4 dapatnya 20 nih. Kalau n-nya 5 dapatnya 30 ya. Nah, kalau dilihat dari polanya, ini gampang banget nih. 1 supaya jadi 2 kali 2, 2 supaya jadi 6, kali 3 nih kak. Ini kali 2, ini kali 3, ini kali 4, ini kali 5. Dan setiap pengaliannya pasti n ditambah 1. Ini kalau berarti penyebutnya adalah n dikali n ditambah 1 gitu ya. Sehingga UN untuk pecahan ini adalah, ya tinggal masing-masing kita tulis 2n-1 per berapa nih, n tambah 1. Yang ditanya adalah u ke 10. Ya udah, tinggal kita hitung. Maka u 10 itu adalah 2 dikali 10 dikurang 1 dibagi berapa nih, 10 dikali 11 gitu ya. Berarti ini 19 dibagi 110. Oke, gampang. Nah, ini soal yang terakhir. Nah, sekarang kalau tadi n-nya membesar, sekarang lama-lama makin kecil nih angkanya nih ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau n-nya 1, kalau n-nya ini adalah 1, hasilnya 50. Kalau n-nya ini 2, hasilnya adalah 46. Kalau n-nya 3, hasilnya adalah 42. Kalau n-nya 4, hasilnya 38. N-nya 5, hasilnya 34. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini n-nya gimana ya? 1 supaya jadi 50, 2 supaya jadi 46. Wah, besar banget ya. Biasanya kalau yang menurun begini, cara pikirnya kita balik nih. Jadi kita akan start dari angka 50. 50 dikurangi sesuatu gitu ya. Nah, kita belum tahu. Kalau ini adalah 50 dikurangi 4. Betul ya? Nah, ini adalah 50
dikurangi 8. Nah, ini 50 dikurangi 12. Jadi 50 tetap nih, 50 tetap. Tapi yang berubah-berubah pengurangnya. Tapi sekarang kalau kita lihat, nah, sekarang coba kita lihat apakah si pengurangnya ini memiliki pola tertentu, gitu ya, memiliki pola tertentu. Ini 4, ini 4 kali 1, ini 4 kali 2, ini 4 kali 3, gitu ya, 4 kali 3, ini 4 kali 1, ini adalah 4 dikali 2, ini adalah 4 dikali 3. Wih, ini 4 semua. Kemudian angka ini, angka 1 ini ternyata adalah 2 dikurang 1. Angka 2 ini ternyata adalah 3 dikurang 1. Angka 4 ini ternyata adalah 4 dikurang 1. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat maka berarti kita bisa menentukan rumus UN-nya itu pasti 50 dikurang dengan 4 dikali, ini adalah N kurang 1 ya, N dikurang 1. Oh ya, kita cek yang ini, benar nggak ya? N dikurang 4 dikali 1 kurang 1, 0, belum 0 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan, berarti kalau kita mau menghitung U15 gitu adalah 50 dikurang 4 dikali 14 gitu ya, berarti 50 dikurang dengan 56 ya 56 ya, dapatnya hasil dan minus 6 ya. Nah, sebetulnya secara tidak langsung kakak sudah memperkenalkan kepada kalian tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika? Sekilas nih ya, ciri-cirinya adalah dia akan selalu berkurang dengan nilai yang sama atau bertambah dengan nilai yang sama. Ini selalu berkurang 4. Kakak kasih warna yang berbeda supaya bisa terlihat. Ini berkurang 4. Nah, dari sini ke sini juga sama, berkurang 4. Gitu ya. Ini berkurang 4. Nah, ini berkurang 4. Ini berkurang 4. Ini juga berkurang 4. Nah, nanti akan ada rumus tertentu sebetulnya bisa kita pakai di barisan aritmatik sehingga tidak perlu terlalu ribet seperti ini. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ini berkurangnya sama nih, kita bisa pakai rumus aritmatika. Kita barisan aritmatik nanti di video berikutnya. Sebetulnya sama juga di soal yang pertama. Nah, ternyata soal yang pertama kalau kita lihat ini selalu tambah 4. Ini selalu tambah 4 gitu ya. Nah, oke, jadi sebenarnya kita bisa juga menggunakan pola pikir yang tadi nih. Berarti ini startnya di angka 8. Startnya berarti ini 8 gitu ya. Ditambah, ini nggak ada. Ya ini 8 ditambah 4. Ya ini 8 ditambah 8. Ya ini 8 tambah 12. Gitu ya, dimana 4-nya ini itu adalah 4 dikali 1 gitu ya. 8-nya adalah 4 dikali 2. 12-nya adalah 4 dikalikan dengan 3 gitu ya, dimana satunya ini dapat dari 2 dikurangi 1. Berarti sebetulnya UN-nya bisa juga nih kita dapatkan dengan angka 8 ditambah 4 dikalikan N-1 gitu. Nah, apakah sama dengan yang ini? Ya, sama gitu ya. Nah, ini dengan kalau kita sudah tahu metode atau barisan aritmatik, ini bisa didapat dengan sangat mudah. Jadi ciri-cirinya adalah dari setiap suku akan bertambah dengan nilai yang sama. Nah, tapi bagaimana dengan yang tidak aritmatik gitu ya? Nah, ya mau nggak mau kita pakai begini, tebak-tebakan. Sebenarnya bukan tebak-tebakan sih, kita sedikit berlogika gitu ya. Jadi kita berpikir gimana nih caranya supaya angka 1 bisa jadi 5, angka 2 bisa jadi 8 gitu ya. Atau kalau pecahan maka kita pecah, pembilangnya sendiri, penyebutnya sendiri. Oke, kira-kira